bagian tulang dan bagian-bagian lainnya yang tidak bisa mereka makan, itu mereka kumpulkan dan dibuang ke jurang. Hai semuanya, terima kasih kalian sudah klik video ini dan selamat datang di sini. Oke guys, hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal yang terjadi di Bangladesh pada tahun 2023 yang lalu. Nah, kasus ini merupakan sebuah kasus penculikan yang kemudian menjadi sebuah kasus pembunuhan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Di sebuah kota di Bangladesh, yaitu tepatnya kota Chattogram, ada seorang pemuda yang bernama Shibli Sadik Ridhoi. Biar gampang kita sebut saja namanya Sadik. Nah, Sadik ini dikenal sebagai sosok yang sangat ramah, suka menolong orang lain, dan juga merupakan sosok yang pekerja keras. Sejak kecil, Sadik memang sudah mulai bekerja di sebuah peternakan yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Sadik berasal dari keluarga yang sangat sederhana, di mana ayah Sadik yang bernama Syafiq merupakan seorang supir truk. Sedangkan ibunya Sadik yang bernama Nahid Akhtar merupakan seorang ibu rumah tangga. Nah, meskipun berasal dari keluarga yang sangat sederhana, Sadik ini memiliki impian untuk menjadi orang yang sukses. Karena ketekunan dan keuletannya Sadik dalam pekerjaannya, dia kemudian diangkat menjadi seorang yang mengatur segala sesuatu di peternakan itu oleh sang pemilik peternakan. Jadi semacam manajer gitulah. Nah, mendengar hal itu, senanglah kan Sadik ini. Akhirnya dia bisa memiliki kesempatan untuk mengumpulkan uang dan melanjutkan studinya, dan bisa menggapai cita-citanya untuk menjadi seorang yang sukses. Hebatlah anak ini guys, masih muda, bercita-cita mulia, terus juga punya karakter yang rajin, jujur, dan disiplin. Makanya gak heran kalau Sadik ini diangkat menjadi manajer di peternakan oleh bos pemilik peternakan itu. Nah, di tempat Sadik bekerja, Sadik ini juga memiliki teman-teman kerja yang usianya tuh sekitar 5-6 tahun lebih tua dari si Sadik ini. Karena Sadik telah diangkat menjadi manajer di peternakan itu, jadi mau gak mau teman-temannya ini harus mengikuti apa yang menjadi arahannya Sadik untuk mereka laksanakan. Nah, seperti yang diketahui, Sadik ini kan memiliki karakter yang sangat jujur dan disiplin dalam pekerjaannya. Namun hal inilah yang seringkali membuat Sadik dalam masalah, karena teman-temannya sering tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2023, seperti biasa Sadik ini pamitlakan kepada kedua orang tuanya untuk berangkat kerja. Tapi sore harinya Sadik ini kok belum pulang-pulang, kata mamanya kan. Biasanya jam segini anak ini udah pulang. Atau kalau memang pulangnya agak telat, Sadik ini pasti memberikan kabar kepada orang tuanya. Nah, malam hari pun tiba dan Sadik tak kunjung pulang nih. Akhirnya karena semakin khawatir, ibunya Sadik mencoba menelpon Sadik berkali-kali namun tidak ada jawaban. Meskipun masih dengan perasaan yang sangat khawatir, orang tuanya Sadik kemudian menunggu sampai keesokan harinya. Nah, keesokan harinya Sadik ternyata belum juga pulang nih guys. Hingga akhirnya pada sore harinya, orang tua Sadik mencoba untuk menyusul Sadik di tempat dia bekerja. Namun di sana tidak ada satu orang pun yang melihat keberadaannya Sadik. Nah, di tengah kegelisahan itu, tiba-tiba Sadik ini menelpon ibunya. Dengan suara yang ketakutan, Sadik ini bilang ke ibunya kalau dirinya telah diculik. Sadik juga sempat bilang kalau dirinya telah dipukuli oleh beberapa orang pada saat itu. Dan di saat dia sedang menelpon ibunya ini, Sadik mengatakan kalau dia sedang bersembunyi. Namun tiba-tiba, teleponnya dimatikan. Ibunya Sadik mencoba untuk menghubungi Sadik berkali-kali, namun sayangnya nomor telepon Sadik sudah tidak aktif. Orang tuanya kemudian berniat untuk melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Namun saat hendak melakukan hal tersebut, tiba-tiba Sadik kembali menelpon ibunya. Dan ternyata itu bukanlah Sadik, melainkan penculiknya, dan meminta uang tebusan sebesar 1,5 juta lak. Atau kalau dirupiahkan sekitar 200 juta. Dan penculik itu juga bilang jangan sampai ada keterlibatan pihak polisi atau Sadik akan mereka. Khawatir besar lah kan kedua orang tuanya ini. Mereka kan bukan orang kaya, dan katanya bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus bekerja keras terlebih dahulu. Lalu di mana mereka bisa mendapatkan uang sebesar itu? Namun demi keselamatan anak semata wayangnya, kedua orang tua Sadik ini berjalan ke sana kemari untuk mencari pinjaman di beberapa tempat. Setelah 3 hari berjalan mencari pinjaman, itu pun mereka hanya bisa mengumpulkan uang sebanyak 2.000 lak saja. Pada tanggal 31 Agustus, penculik kembali menelpon orang tua Sadik untuk meminta uang tebusan.
Tapi saat itu ayah Sadik mengatakan kalau dia tidak sanggup memberikan uang sebanyak itu. Lalu penculik itu bilang nih ke ayah Sadik, "Ya udah, kalau gitu siapin aja uang sebesar 200.000 lak. Dan ingat, jangan melibatkan polisi." Mendengar hal itu, ayah Sadik meminta waktu 4 hari untuk bisa mengumpulkan uangnya. Ayah Sadik mencoba mengunjungi toko-toko yang ada di wilayah mereka, hingga akhirnya ada seorang pemilik toko yang bersedia untuk membantu mereka. Sehingga ayah Sadik bisa mengumpulkan uang sebesar itu hanya dalam waktu 3 hari. Pada tanggal 4 September, penculik kemudian menelpon kembali orang tuanya Sadik dan menyuruh membawa uang tebusan di tempat yang sudah diatur sama si penculiknya. Dengan tanpa rasa curiga, ayah Sadik pun kemudian berjalan menuju ke tempat yang sudah diatur oleh penculik itu. Di sana, ayah Sadik ditemui oleh 2 orang yang menggunakan topeng dan menyuruh untuk menyerahkan uang itu. Kemudian ayahnya Sadik disuruh sama penculiknya untuk kembali pulang. Dan mereka tuh bilang, "Ya udah, kamu pulang aja, karena Sadik akan terlebih dahulu tiba sebelum kamu tiba di rumah." Mendengar hal itu, ayah Sadik ini ngerasa lega guys, dan dia langsung bergegas menuju ke rumah. Namun sayangnya setelah sampai di rumah, ternyata Sadik tak kunjung dipulangkan oleh penculiknya. Bahkan tidak ada kabar apapun yang mereka terima sejak saat itu. Hingga 3 hari kemudian, orang tua Sadik yang tak kunjung mendapati anak mereka pulang, akhirnya memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Hari itu tepatnya pada tanggal 7 September. Setelah menerima laporan dari kedua orang tua Sadik, polisi di sana sempat marah guys, karena katanya kenapa baru dilaporkan sekarang, kenapa nggak dari awal, karena kejadian itu sudah sekitar 10 hari. Nah, ayah Sadik mencoba untuk menjelaskan kepada polisi tentang keadaan mereka saat itu, di mana mereka itu sangat takut dan tertekan dengan ancaman dari penculiknya. Polisi pun segera bergegas untuk melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi tentang Sadik. Nah, dari orang-orang yang mengenal Sadik, polisi lalu mengetahui bahwa ternyata Sadik merupakan sosok yang baik dan tidak pernah memiliki musuh. Nah, di sini ibunya Sadik kemudian mengatakan kepada polisi bahwa anaknya sempat bercerita kalau Sadik ini sempat bertengkar dengan temannya di tempat kerja. Polisi lalu melakukan interogasi kepada orang-orang yang diketahui merupakan rekan kerjanya Sadik di peternakan. Dan mereka adalah Umong Cing Marma, Siu Cing Mung Marma, Aktu Mungung Marma, Ukya Tawai Marma, Ukcing Toy Marma, dan Kasai Ong Chaudhuri. Sama semua ya. Nah, awalnya mereka mengatakan kalau mereka tidak ada kaitannya dengan menghilangnya Sadik. Namun akhirnya setelah diinterogasi lebih lanjut, mereka mengakui apa yang mereka lakukan kepada Sadik. Sore itu, setelah selesai bekerja, Sadik kemudian bergegas untuk kembali pulang. Namun dalam perjalanan pulang, mereka menangkap Sadik untuk katanya membalas dendam dan memberikan pelajaran kepada Sadik. Katanya karena ulah Sadik, bos di peternakan jadi sering memarah-marahi mereka dan membanding-bandingkan mereka dengan Sadik. Kayak, lihat tuh si Sadik, contoh sama dia tuh rajin dan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sedangkan kalian kalau kerja gak pernah beres. Gitulah kira-kira guys. Mereka juga membenci Sadik karena Sadik diangkat menjadi manajer dan mengatur-ngatur pekerjaan mereka. Awalnya mereka berniat menahan Sadik untuk meminta uang tebusan kepada kedua orang tuanya. Namun setelah itu mereka menjadi bingung karena mereka takut kalau misalnya mereka ngelepasin Sadik, Sadik bisa aja melaporkan apa yang mereka lakukan sama kepolisian. Akhirnya mereka sepakat untuk menghabisi Sadik dengan memukulnya habis-habisan guys. Sadik sempat berulang kali meminta ampun, namun mereka tidak menghiraukan jeritan Sadik, hingga akhirnya Sadik tidak bisa bertahan dan meninggal. Setelah memastikan denyutan nadi Sadik sudah tidak ada lagi, dari sinilah mereka kemudian mulai memisah-misahkan tubuh Sadik dan membuatnya menjadi beberapa bagian. Dan entah bagaimana mereka bisa berpikiran untuk memisahkan antara bagian tulang dengan dagingnya. Lalu mereka memasak dan menyantapnya bersama guys. Bagian tulang dan bagian-bagian lainnya yang tidak bisa mereka makan, itu mereka kumpulkan dan dibuang ke jurang di dekat tempat mereka melakukan aksi itu. Jadi itu adalah pernyataan dari pelaku-pelaku ini guys. Nah, setelah mendengarkan pernyataan dari mereka, polisi kemudian melakukan penelusuran di tempat itu bersama dengan pelaku-pelaku ini dan menemukan tulang belulang yang tersisa di sana. Nah, saat hendak kembali dari tempat kejadian perkara,
Mobil polisi yang memuat para pelaku ini dihadang oleh massa, guys. Polisi pun menjadi kewalahan dan tak mampu menahan amukan massa, yang membuat massa dapat meraih dan menarik salah seorang pelaku yang bernama Umung Chingmarma. Dan Umung Chingmarma meninggal akibat diserang oleh massa tersebut. Dan kalian tahu guys, Umung Chingmarma ini merupakan otak dari kasus yang mereka lakukan ini. Kelima pelaku lainnya kemudian langsung dilarikan oleh polisi dan disembunyikan dalam tahanan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Karena mereka takut dengan amukan massa yang bisa saja kembali terjadi dan melakukan hal yang sama pada kelima pelaku lainnya. Oke, itu dia tadi cerita kasus kriminal kali ini. Gimana menurut kalian guys tentang kasus yang satu ini? Emang agak sulit ya menjadi orang baik di tengah-tengah orang yang jahat. Padahal si Sadik ini hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan sama bosnya kan. Kadang iri dengki itu bisa membuat manusia melakukan hal-hal di luar nalar. So tetap hati-hati ya guys, dimanapun kita pergi dan berada. Sekian dulu video hari ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu kalau ada update cerita baru dari channel ini. Like juga video ini kalau kalian suka dan sampai kita ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye.